Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi-materi sebelumnya. Saya Indriawati sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga kelainan pada rangka. Baik, kita mulai saja. Yang pertama di situ ada fungsi pada rangka. Fungsi pada rangka diantaranya yaitu ada sebagai pondasi tubuh, pelindung organ dalam, tempat melekat otot, membantu pergerakan, memproduksi sel darah, memberikan bentuk tubuh, dan juga sebagai tempat menyimpan mineral dan nutrisi. Fungsi rangka yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh. Kenapa? Sebab rangka manusia dapat memberikan dukungan untuk struktur tubuh secara keseluruhan. Kemudian dia juga dapat membuat organ dalam tetap berada pada tempatnya. Sebagai contohnya, yaitu ada tulang belakang, tulang pinggul, dan juga tulang kaki. Mereka akan bekerja sama untuk memungkinkan seseorang bisa berdiri sekaligus juga menahan berat tubuhnya sendiri. Yang kedua adalah fungsi rangka sebagai pelindung organ dalam. Seperti yang kita tahu bahwasanya sebagian besar organ dalam dengan konsensitas jaringan yang lunak, sehingga dibutuhkan tulang yang ada di sekelilingnya yang berfungsi untuk melindungi agar organ dalam tersebut tidak mudah rusak. Contohnya pada paru-paru dan jantung yang dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk. Kemudian juga ada tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Bahkan pada organ reproduksi juga dilindungi oleh tulang selangka. Fungsi rangka yang ketiga yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Sistem rangka manusia akan bekerja sama dengan sistem otot, di mana mereka akan membentuk suatu sistem pergerakan yang dinamakan dengan muskuloskeletal. Di mana muskuloskeletal ini merupakan sistem yang memungkinkan tubuh bergerak dengan secara leluasa. Selanjutnya yaitu adalah fungsi rangka sebagai pembantu pergerakan. Adanya perbedaan bentuk tulang serta kecocokannya dengan sendi-sendi yang ada pada tubuh memungkinkan tubuh kita untuk bergerak secara bebas. Sebagai contohnya yaitu ada tulang kaki membentuk sendi dengan tulang lutut yang memungkinkan kaki kita bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, fungsi rangka sebagai pemproduksi sel darah merah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya diproduksi di sumsum tulang yang terdapat di bagian dalam dari banyak jenis tulang. Kemudian selanjutnya adalah memberikan bentuk tubuh. Rangka manusia ini merupakan rangka yang memberikan outline atau bentuk tubuh, di mana bentuk ini akan terus berubah selama masa pertumbuhan mengikuti perubahan yang ada. Selain memberikan tubuh karakter-karakter tertentu seperti ukuran tangan dan kaki, bentuk tubuh yang stabil juga penting untuk kesehatan tubuh. Sebagai contoh, tulang rusuk dan tulang belakang yang stabil memungkinkan paru-paru mengambil udara dengan maksimal saat proses pernapasan. Yang terakhir, fungsi rangka adalah sebagai tempat menyimpan mineral dan juga nutrisi. Rangka juga berfungsi sebagai tempat menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tulang di tubuh kita ini ternyata juga bisa menyimpan fosfor dan kalsium. Selain itu juga terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak yang dapat digunakan sebagai energi yang juga ditemukan pada bagian dari sumsum tulang. Selanjutnya adalah kelainan-kelainan pada fungsi rangka. Terdapat beberapa kelainan yaitu ada skolosis, kifosis, lordrosis, ada juga patah tulang, osteoporosis, rematik, rakitis, dan juga dislokasi. Kelainan pada tulang yang pertama yaitu ada skoliosis, merupakan kelainan kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau huruf S. Skoliosis ini lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum usia atau sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10-15 tahun. Kemudian yang kedua adalah kifosis, merupakan kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang tersebut melengkung membentuk punggung pada bagian atas, terlihat membulat atau bongkok dan tidak normal. Yang ketiga adalah lordrosis, merupakan kondisi tulang punggung bagian bawah atau lumbal
melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk kelainan pada tulang belakang yang bisa menyerang siapa saja. Selanjutnya ada patah tulang. Patah tulang ini terdapat dua jenis, yaitu ada virusa dan fraktura. Virusa ini merupakan patah tulang di mana tulangnya itu tidak mencuat keluar dari kulit. Bisa dilihat pada gambar yang ke-1 dan juga yang ketiga. Selanjutnya ada fraktura di mana tulangnya ini mencuat keluar dari kulit. Selanjutnya ada osteoporosis. Penyakit penurunan massa tulang yang disebabkan di gangguan absorpsi vitamin D dan kalsium pada usus. Menurunnya kadar estrogenik setelah menopause dan juga kekurangan olahraga yang akan menyebabkan pertumbuhan atau pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Hal ini akan membuat tulang menjadi lemah dan rapuh. Bagian tulang yang rentan mengalami kerusakan akibat osteoporosis adalah tulang belakang, pergelangan tangan, dan juga pada tulang pinggul. Kelainan ini merupakan kelainan yang umumnya terjadi pada lansia dan juga wanita. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kekurangan kalsium, penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang, atau gangguan hormon. Osteoporosis ini umumnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, namun seiring makin beratnya kerusakan tulang yang terjadi, penderita osteoporosis dapat mengalami gejala berupa penyakit nyeri tulang atau punggung, perubahan postur tubuh, tulang mudah patah, hingga berkurangnya tinggi badan. Selanjutnya ada rematik. Rematik merupakan kelainan yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot dan tulang. Kelainan ini juga berhubungan dengan tulang dan sendi. Pada kelainan rematik, sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit justru menyerang sel sehat di tulang dan menyebabkan gangguan kesehatan. Kondisi ini biasanya menyebabkan pembengkakan di persendian, membuat penderitanya demam, merasa lemas, dan juga selalu lelah. Gejala rheumatoid atau rematik ini biasanya diredakan dengan pemberian obat-obatan atau pada beberapa kasus melalui prosedur operasi. Kelainan tulang atau kelainan rangka selanjutnya yaitu adalah rakitis. Rakitis ini merupakan gangguan tulang yang disebabkan kurangnya vitamin D. Akibatnya pertumbuhan tulang membengkok keluar berbentuk huruf X atau membengkok ke dalam membentuk huruf O. Rakitis ini akan mempengaruhi kondisi perkembangan tulang pada anak-anak, sementara pada orang dewasa, rakitis dikenal dengan istilah osteomelensia atau tulang lunak, di mana rakitis ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan lemah, sehingga membuat penderitanya beresiko tinggi mengalami kelainan bentuk tulang dan patah tulang. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa pegal-pegal, nyeri otot, kesemutan, dan nyeri pada tulang, terutama setelah melakukan banyak aktivitas fisik. Selanjutnya ada infeksi pada tulang. Peradangan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kelainan tulang ini sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, atau menggunakan alat bantu prostetik pada tulang atau sendi. Selanjutnya ada kelainan akromegali, merupakan kelebihan jumlah hormon pertumbuhan atau growth hormone pada tubuh. Akromegali ini adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ, seperti pada jaringan otot dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan juga wajah. Kelainan ini umumnya disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis, di mana terjadi peningkatan yang disebabkan oleh tumor pada organ tubuh lain, seperti paru-paru atau pankreas, namun hal tersebut jarang terjadi. Selanjutnya yaitu ada osteogenia imperfecta.
di mana kelainan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan tulang yang rapuh dan tidak terbentuk dengan baik. Jadi osteogenia imperfecta ini merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan tulang rapuh yang mudah pecah. Osteogenesis atau osteogenia imperfecta ini disebabkan oleh gen yang rusak, di mana gen-gen ini mempengaruhi cara tubuh membuat kolagen, protein yang membantu menguatkan tulang. Yang terakhir yaitu adalah kanker tulang. Kelainan tulang atau kelainan rangka yang terakhir adalah kanker tulang, yang disebabkan oleh massa sel tidak biasa yang tumbuh di tulang. Penyebabnya yaitu adalah meliputi penyembuhan cedera yang tidak normal, kondisi turunan, terapi radiasi, dan berasal dari kanker pada organ lain seperti prostat, paru-paru, ginjal, atau payudara. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika masih ada yang tidak jelas, dapat ditanyakan pada sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.